Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara psikologi keluarga. Ternyata kasus nggak berhenti-berhenti, ada aja yang masuk ya. Seperti kasus pada pagi ini tentang seorang ibu yang anaknya nggak marahan gitu, nggak saling sapa. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Hussein. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Waraja ya. Di sini juga ada Atep Setiabudi. Baik, sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan problem yang datang sehari-hari. Baik, untuk kasusnya seperti apa yang akan kita bahas, Mbak Nuning, silakan dibacakan. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Abu Bakar dan Ikhwan Akhwat yang bersama-sama acara psikologi keluarga pagi hari ini. Kasusnya mudah-mudahan juga akan membuat kita bisa mengatasi hal yang sama kalau terjadi di rumah. Saya seorang ibu yang memiliki 3 anak, yang 2 sudah remaja, yang 1 masih kecil. Yang membuat saya sedih Ustadz, 2 anak remaja saya sedang marahan, tidak saling sapa dan diam-diaman. Sudah seminggu lebih mereka berselisih yang tidak saya ceritakan di sini persoalannya. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan untuk mendamaikan mereka Ustadz? Bukankah Islam melarang marahan sampai lebih dari 3 hari? Meskipun saya yakin sih mereka satu sama lain saling sayang. Cuma karena gengsi aja untuk mendahului menyapa. Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama di hari ke-6 dari bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah keberkahan. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari rahmat keberkahan dan ampunan yang Allah limpahkan di bulan yang mulia ini. Allah membantu kita untuk menyusul keburukan amal kita dengan kebaikan. Membantu kita untuk dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Semoga Allah tuangkan keimanan, ketakwaan ke dalam hati kita. Teguhkan hati kita untuk berjalan dalam keridhaannya. Bertaubat dari segala kesalahan. Semoga ampunan tercurah atas kita semua, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Bersama Ustaz Abu Bakar Waraja, Ibu Hajjah Nur, Ustaz Muhammad Krisna Atep, dan seluruh kerabat kerja di studio, kita bersama-sama berbincang-bincang di seputar keluarga. Kasus yang sama-sama telah kita dengarkan, seorang ibu memiliki
2 anak remaja, dan 1 masih kanak-kanak. Sepasang anak remaja ini ternyata sedang marah-marahan sudah berlangsung selama 1 minggu. Ibu merasakan bahwa kedua anak ini sebetulnya saling menyayangi, tapi disebabkan karena persoalan yang terjadi di antara mereka membuat mereka saling membelakangi dan tidak bertegur sapa. Dalam hal ini sebetulnya ibu harus turun tangan. Kalau ada bapak, bapak bersama ibu turun tangan. Mengingatkan mereka, ini perbuatan yang akan membuat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauh dari mereka. Dalam sebuah riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yujalisna qati'ur rahim. Orang yang memutuskan rahim jangan duduk di tengah-tengah kita. Kenapa? Fa inna rahmatullah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Karena rahmat Allah tidak akan turun di satu kaum kalau di tengah-tengah mereka ada orang yang memutuskan rahimnya. Satu orang sahabat Rasul ketika mendengar hal tersebut langsung dia bangun. Dia meninggalkan majelis ya, di bawah pandangan Nabi kita. Beberapa lama kemudian dia kembali ke majelis. Rasulullah bertanya, dari mana tadi kamu keluar? Kemudian kamu kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, antara saya dan paman saya selama ini terdapat kebekuan. Hubungan kami putus. Karena saya dengar kamu mengatakan rahmat Allah tidak akan turun di tengah-tengah satu kaum yang terdapat orang yang memutuskan rahimnya. Maka saya keluar ingin memperbaiki hubungan saya dengan paman saya. Dan saya kembali ke majelis. Jadi ibu terangkan pada keduanya dengan sikap mereka seperti ini rahmat Allah akan jauh dari mereka. Mereka berdua akan membuat ibu mereka bersedih. Karena kebahagiaan orang tua di saat menyaksikan anak-anaknya hidup rukun, akur, damai, saling mencinta, bekerja sama. Bukan titel, bukan harta, bukan kedudukan yang membahagiakan orang tua. Tapi orang tua akan bahagia di saat menyaksikan anak-anaknya saling menyayangi, saling mencintai, berjalan di atas jalan yang Allah ridhai. Adapun berkaitan dengan dunia, dunia bukan pertanda kemuliaan seseorang, tapi pertanda kemuliaan seseorang imannya, takwanya, dan akhlak serta pekertinya yang luhur. Jadi Bapak Ibu harus menanamkan di hati anak-anak nilai-nilai mulia yang menjadi acuan dan pegangan mereka. Oleh karena itu, kenapa kedua orang tua perlu memiliki akhlak pekerti yang luhur, bukan hanya kata-kata yang indah, tapi juga akhlak pekerti yang luhur dan sikap bijak yang akan membuat anak-anak kita menjadikan kita sebagai idolanya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu membiarkan anak-anak Ibu menjadikan teman-teman pergaulannya sebagai idola mereka. Kalau sampai hal ini terjadi, maka anak-anak kita akan berada di luar kendali kita. Dia selalu bandingkan si fulan begini, si fulan begini. Kalau teman-teman yang mengatakan kamu ketinggalan zaman, kamu begini, dia merasa malu. Sampai ada seorang wanita yang lugu dan baik karena terus-terus diteror sama teman-temannya. Tidak mau kumpul di luar perkawinan, dianggap ketinggalan. Kamu orang-orang yang betul-betul tidak sama sekali berpendidikan, tidak suka pergaulan. Akhirnya walaupun dia tidak suka, karena teror semacam ini membuat si anak menyerahkan tubuhnya pada seorang laki-laki. Hanya karena tidak ingin dikatakan bahwa dia norak. Bagaimana bahayanya Pak? Bahayanya lingkungan dan pengaruhnya terhadap orang-orang yang berada di tengah-tengah lingkungan pergaulan yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu betul-betul harus memiliki hubungan yang mesra, akrab dengan anak-anak. Memberikan contoh yang baik. Bukan hanya puas memberikan kredit card, memberikan mobil dengan supirnya atau tanpa supir. Bapak Ibu sudah merasa Bapak bekerja untuk kepentingan anak-anak. Tapi mana perhatian? Mana kasih sayang? Mana belayan yang mereka rindukan sebagaimana mereka pada saat kanak-kanak? Tapi berapa banyak kita jumpai anak-anak yang mendapatkan perhatian dari orang tua dan belayan. Walaupun tidak memiliki apa-apa. Bahkan orang tua tidak mampu memberikan jajan. Tapi diberikan kata-kata manis, indah, dan perhatian. Dia bergaul di luar dengan berbagai macam cobaannya. Ternyata dia selalu menjaga perasaan ayah ibunya. Tidak ingin menyakiti mereka.
Dia merindukan untuk segera kembali ke rumah, kembali ke tempat yang hangat pada saat dia dingin, yang sejuk pada saat dia dalam keadaan bingung, dan dia menemukan solusi pada orang tuanya. Oleh karena itu jangan orang tua membiasakan diri menjaga image. Menjaga wibawa antara orang tua sama anak. Wibawa bukan dari apa? Bukan dari hal seperti ini. Wibawa di saat anak hormat kepada orang tuanya dan penuh kecintaan. Tapi kalau anak takut pada orang tua bukan wibawa. Itu namanya apa? Penindasan. Masa orang tua menindas anaknya sendiri? Seharusnya anak muncul rasa hormatnya dan juga berdampingan dengan cinta karena mengagumi orang tuanya. Dia ingin jadikan orang tuanya sebagai idola, tapi banyak orang tua salah faham, bahkan bangga cerita dengan orang. Saya kalau pulang ke rumah anak saya tidak ada satupun yang berani berbicara, tidak berani berkotek. Akhirnya apa? Anak tidak mendapatkan penyaluran di rumah, dia menyalurkan dan bercerita di luar. Bahkan dia mengatakan orang tua kita begini, orang tua kita begini, orang tua kita begini. Akhirnya sampai-sampai teman-teman mengatakan, kamu iyakan aja semua orang tua, tapi jangan kamu ikuti. Maklum orang tua kita kan terkebelakang, tidak tahu zaman, tidak tahu pergaulan. Jadi kamu iyakan depan dia, jangan membantah, supaya tidak muncul konflik, tapi di luar kamu pilih gaya hidup yang kamu suka. Akhirnya terjadi pilihan ganda di sini. Depan orang tua iya, kelihatan rapi, berakhlak baik, tapi di luar waliyadzubillah. Ini kejadian banyak di mata kita. Oleh karena itu alangkah indahnya kalau ibu tuh terbuka untuk mendengarkan cerita anak-anaknya, baik yang laki maupun perempuan. Dan jangan disentak, jangan ditakut-takuti. Si anak di sekolah dia mengatakan, mah tadi saya lihat ada satu anak, luar biasa begini. Biarkan. Lebih baik dia curhat pada ibunya, ya. Daripada dia menyimpan di hati tanpa ada penyaluran, akhirnya apa? Seperti got mampet, luber keluar kemana-mana. Akhirnya terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik di luar pengetahuan kita. Jadi biar anak tersebut curhat, cerita, lalu berikan pengarahan dan nasihat yang baik buat anak kita. Anak laki atau anak perempuan, kalau masih dalam usia-usia kanak-kanak, biasanya ingin cerita pada orang tua. Ya. Nah, kalau bapak sibuk di luar, kan ibu bisa menggantikan. Betul nggak? Yang penting, bapak ibu harus sepakat dalam nilai yang sama. Jangan bapak melarang, ibu membolehkan. Atau ibu melarang, bapak membolehkan. Akhirnya anak punya apa? Punya jalan untuk mengelak dari tekanan sana maupun sini. Jadi ibu ingatkan kepada Allah bahwa ini akan membuat kalian jauh dari rahmat Allah. Ibu juga akan dijauhkan dari rahmat Allah. Apa kalian ingin melihat ibu menderita, bersedih, setiap hari memandang kalian? Tapi kalau kalian hangat, mesra bersama-sama, saling memaafkan, dan yang memberikan maaf akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian membahagiakan orang tua kalian, kalian juga akan membuat Allah ridho kepada kalian, dan ini merupakan bahagian dari kebaktian kalian pada Allah dan kepada kedua orang tua. Jadi ibu mesti turun tangan, karena kalau tidak, susah untuk dipertemukan di antara mereka masing-masing menjaga gengsi. Sentuh perasaan mereka. Jangan menggunakan intimidasi. Ibu tidak ribut kalau kalian tidak apa? Kalian tidak berdamai. Bicara dengan lemah lembut akan lebih masuk daripada kita menggunakan cara-cara yang keras dan arogan. Dan kebiasaan lembut kita pada anak-anak juga akan menular pada anak-anak di saat dibicara sama orang lain. Betul nggak? Betul. Saya tahu satu keluarga. Dari mulai ayah, ibu, paman-pamannya semua bibinya bicaranya lembut. Subhanallah, anak yang lahir dari mereka juga apa? Bicaranya juga ada yang mengangkat suara. Tapi kalau dalam rumah terdengar teriakan, lengkingan, jeritan, dan kata-kata kotor, anak-anak tersebut di luar kesadarannya akan apa? Akan tumbuh dalam lingkungan seperti ini dan menganggap ini merupakan hal yang biasa. Pepatah Arab mengatakan, wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Tiap bejana akan mengeluarkan tergantung isinya. Pepatah Hadramaut mengatakan manjalas dana. Seorang kalau duduk sama seseorang, lama-lama ketularan. Betul tidak? Ketularan tanpa disadari. Tanpa dia berusaha menularkan atau ingin ditularkan secara otomatis. Langsung apa? Apa yang ada pada teman, ada pada kita. Jadi di sini ibu sebetulnya masalahnya sederhana ya.
Ibu belai mereka, rangkul mereka, sentuh perasaan mereka. Insya Allah air mata mereka akan berlinang-linang di saat mendengarkan nasihat ibu yang baik. Dan jangan gunakan bahasa media teriakan, marah, emosi. Ini tidak akan masuk ke dalam hati. Kalau kita cara berbohong boleh nggak satu? Kan ini kamu dapat hadiah dari padahal bukan, atau kamu? Sebaiknya jangan. Nanti kalau terbongkar akhirnya menunjukkan apa? Kalau sampai dia tahu bahwa ini ternyata apa? Akhirnya mereka merasa saudaranya nggak tulus sama sekali. Bangun dengan kejujuran. Kalau kita ambil botol yang tutupnya kecil, mulutnya kecil. Kalau kita ambil gayung, biur. Sama pelan-pelan kita isi. Mana yang masuk? Yang pelan-pelan. Yang pelan-pelan. Yang kita buang dengan cepat, akan lebih banyak yang terbuang. Begitu juga nasihat ibu. Kalau disampaikan dengan cara bijak, pelan-pelan, masuk ke hatinya. Tapi kalau bapak ibu menggunakan cara-cara yang kasar, yang arogan, di samping menyakitkan, membuat juga rasa hormatnya hilang. Bahkan kalau dia merasa disakiti, dia akan mengatakan, ini gara-gara saudara saya disakiti. Kebencian makin bertambah di antara mereka. Jadi gunakan bahasa yang baik. Kalimat thayyibah ini kalimat yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Yang membuat kehidupan indah dan damai. Sedangkan kalimat khabithah, kalimat yang buruk, yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka dan membuat orang kehilangan rasa cinta dan hormat di hati mereka. Wallahu a'lam. Tanggung jawab jadi orang tua tuh nggak akan pernah habis ya Ustaz ya. Kalau kata Pak Abu Bakar, trik apa nih yang harus dilakukan meskipun kasusnya sayangnya tidak disampaikan di sini karena apa ya Mas Krisna? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu indahnya Allah memberikan pasangan kakak beradik, suami istri, teman. Itu merupakan satu keindahan. Kakak beradik di sini adalah satu ikatan yang Allah akan berikan. Dia adalah sedara. Kalau laki dan perempuan nggak batal wudhu. Artinya dia sama-sama bersama. Ketika mereka bersama, di situ terciptanya rasa kasih sayang, ada kedekatan, ada harapan-harapan bersama. Ketika kakak beradik ini sedang berebutan, bukan berarti dia bertengkar. Dia sedang mencari sesuatu yang ada pada kakaknya, yang ada pada adiknya. Ketika dia dapat, oh maksudnya adik saya seperti ini. Dia mulai mengerti tentang adiknya. Si adik juga mulai mengerti tentang kakaknya. Waktu berebutan. Waktu dia merasakan bahwa saya ingin kuasain, saya ingin ambil barangnya. Apa yang terjadi? Bukan berarti dia menguasai, tidak. Karena dia pengen lihat, kakaknya sayang nggak sih sama saya? Ketika adiknya minta tolong, si kakaknya merasa, ih capek ah. Adiknya merasakan bahwa, oh kakaknya lagi capek. Jadi, interaksi antara kakak dan adik adalah satu kenikmatan yang mereka akan dapatkan. Bahagia, rasa kasih sayang, dan keakraban di sana. Nggak akan sampai lupa. Sampai tua, sampai kapanpun, dia nggak akan lupa. Karena interaksi yang menyenangkan. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya kesel sama si kakak, kesel sama si adik. Karena ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Yaitu orang tuanya berusaha untuk mendamaikan. Orang tuanya berusaha untuk apa? Menyelesaikan, tapi membahas masalah itu. Contohnya misalnya dia lagi rebutan. Ketika kakak beradik itu sedang berebutan, maka salah satu si ibunya atau ayahnya mengatakan gini, Dek, kesian kakaknya, kasih deh si kakaknya. Apa yang terjadi sama si adik itu? Apa yang terjadi sama si kakak itu?
kita bisa lihat. Ada merasa, masuk kayak gini kan aku pengen mau ini, aku mau yang ini. Si kakak bilang, kamu tuh salah. Jadi di sini hanya mengatakan, Dek, kasih itu punya kakak. Kamu kan adeknya. Apalagi dikembalikan kepada si kakaknya. Kamu kan kakak. Kakak anak pertama terbebani dikarenakan apa-apa. Kamu kakak ngalah dong. Kamu kakak nih harus ngalah sama adek. Kesian. Si kakak merasa terbebani dikarenakan diminta untuk ngalah melulu. Oke. Intervensi yang seperti ini. Terus bagaimana ketika lagi berebutan yang akan menimbulkan emosi yang di sana tidak terjadi kebaikan? Kita nggak usah banyak ngomong sebagai orang tua. Ambil barangnya yang direbutkan, disisihkan. Kemudian biarkan dia. Mereka saling melihat, saling memperhatikan. Gara-gara saya kesian. Tapi mesti kan ada yang berikan. Jika, mesti kan kakak. Itu akan terjadi perubahan. Karena Allah menciptakan dia akal. Berikan kesempatan dia untuk bisa merasakan akalnya dan membungsikan akalnya. Ketika anak itu bisa memfungsikan akalnya, insya Allah dia akan menemukan kebaikan itu. Tapi kalau kita ikut intervensi dan menyampaikan hal-hal yang seperti itu, kapan dong kita harus menasehati? Benar, kita harus nasihati. Ketika dia lagi nggak berantem, ketika dia lagi nggak marahan, ketika dia lagi nggak berebutan, lagi dudukkan, lagi bersama. Ayah seneng kalian semua akur. Oh, ini yang namanya akur. Dia akan berpikir, informasikan. Tapi kalau lagi mengkecil, ayo dong kamu harus akur dong. Nanti gimana kan kamu kakak beradik. Dilihat orang bagaimana, kepanjangan lagi ngomongnya. Lagi panjangan bertambah pusing dia. Nasihati dia ketika dia lagi dudukan atau sendiri-sendiri. Kita sampaikan kebaikan seorang adik. Orang adik itu orang yang menyenangkan. Kamu disenangi oleh kakakmu. Kamu berbuat baik. Sampaikan kesan-kesan kebaikan yang ada pada si adik itu. Bukan kita menyatakan, ya kamu adik dong harus ngalah. Tidak. Ketika itu dia merasa kesal. Ya deh, gara-gara adik. Saya mau jadi adik mulu. Tiba-tiba gini, Ma besok punya anak satu lagi, Ma. Nah, kalau dia punya adik lagi yang kecil, si adiknya lagi dipermasalahkan. Sehingga anak tengah, kakaknya harus ngalah, sama adiknya dia neken. Itulah kehidupan karena kata-kata, komunikasi yang tidak seimbang. Jadi, fokuskan. Ketika kakak beradik sedang berinteraksi, berikan kesempatan. Kecuali kalau dia menunjukkan emosi, alihkan. Ketika dia lagi ribut, tegang, pisahkan tanpa ada komunikasi. Tanpa kita terlibat dengan membahas masalahnya. Selesai dia. Ketika selesai, pasti dia akan kembali lagi. Ada satu kisah, saya datang ke suatu rumah, sedang ribut di atas. Sedang ribut, sedang berantem, kakak beradik. Tiba-tiba, remote dari atas tuh melempar ke bawah. Wing, brak, jatuh. Mamanya udah bilang begini, kenapa tuh? Ada apa? Saya coba mengatakan diam, tenang. Saya katakan diam. Sekarang ibu bawakan remote ini tanpa membahas apa-apa. Bawa ke sana. Begitu dibawa ke sana, anaknya semua pada diam. Remote itu ditaruh dan si ibunya turun lagi. Apa yang terjadi? Mereka diam saling ngeliatin si remote dan kemudian membetulkannya, kemudian menyalakan, nonton kembali dengan enaknya tanpa ada tekanan di sana, tanpa ada omelan di sana, tanpa ada salah-salahan. Ketika seorang anak mendapatkan omelan, ketika seorang anak mendapatkan kesalahan-kesalahan,
maka yang terjadi dia akan lakukan lagi omelan itu dan akan melakukan lagi kesalahan itu. Tapi kalau ditunjukkan kebaikannya, diberikan kesempatan dia untuk memperbaiki dirinya, insya Allah dia tidak. Bagaimana dengan kasus yang bermusuhan ini? Kasus yang bermusuhan, yang berselisihan, pasti rahmat Allah akan jauh dari kehidupan. Itu sudah jelas. Nah, apa yang harus bisa kita lakukan sebagai orang tua? Kita duduk bersama. Ketika adiknya ada di kamar, kita datang sama adiknya, kita dengan tenang, kita ngobrol, kita tenangkan sama dia, kita informasikan kebaikan-kebaikannya dia. Kepada si kakaknya, kita informasikan kebaikan-kebaikannya. Selesai. Kita minta tolong dia. Minta tolong untuk informasikan ke kakaknya. Atau nih, berikan ke kakak. Ada interaksi. Nggak mau, dia orangnya sombong deh ini. Nggak usah dijelaskan. Taruh saja barangnya, nanti kamu berikan ke kakak. Itu hatinya akan bergerak, dia akan begini, ih mama kok gini nih. Padahal mereka semua ingin ngomong. Nggak mungkin mereka kakak beradik nggak ingin berkomunikasi. Mereka ingin berkomunikasi. Bagaimana medianya? Kalau kita bilang, kamu jangan kayak gitu dong sama kakakmu. Kesian kakakmu. Nanti masih kakak juga bilang gitu. Kesian adekmu. Maksud kamu abaikan kayak gitu? Nggak akan terjadi. Mungkin dia akan bicara, tapi perasaan juga. Tapi keinginan dia untuk berbuat baik sama kakaknya, keinginan dia untuk berbuat baik sama si adiknya, di situ kebaikan interaksi sosial akan berhasil. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Mas Krisna, kemarin di WA Rasil ada yang bertanya, meskipun tidak ke psikologi keluarga, terkait dengan zaman sekarang gadget yang sudah sedemikian rupa merusak ini, kami sebagai orang tua harus bagaimana? Kayaknya bagus juga kalau Ustadz ke depan bicara soal yang seperti ini, Ustadz mungkin bisa masukkan. Ini perlu rupanya pembicaraan yang cukup panjang. Ya paling tidak ya insya Allah mudah-mudahan kita bicara ke hal tersebut dan dampaknya terhadap mental anak-anak kita ini. Luar biasa betul-betul. Karena gadget ini bukan hanya menyerang anak-anak muda, kakek-kakek, nenek-nenek. Begitu pula anak-anak kecil sampai anak umur 1 tahun, 2 tahun sudah apa? Bahkan kalau anak bayi kita tawarkan antara gadget ya, sama makan, dia pilih gadget. Kan luar biasa kan? Ini menunjukkan bagaimana kekuatan gadget ya, dan pengaruhnya terhadap semua lapisan masyarakat. Karena ada beberapa penyakit hanya untuk orang tua, untuk anak muda. Ya. Tapi kalau ini semua lapisan masyarakat, ada apa di balik gadget? Kita mau tahu setan apa nih yang ada di balik gadget. Oleh karena itu, cara yang terbaik sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini akan menyangkut nasib kalian dan juga orang-orang yang di bawah tanggungan kita menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu orang tua mesti betul-betul lebih giat, lebih akrab bersama anak pada saat membaca Al-Quran. Kemudian mendengarkan terjemahannya, membacakan juga hadis-hadis Rasulullah yang mendidik. Dengan sering kita, ya, setiap hari, katakan ba'dal maghrib, ya, atau sore, orang tua punya kesempatan bersama anak-anak, ini akan menjadi bekal yang baik buat mereka. Membantu mereka juga untuk mengendalikan diri mereka. Tapi kalau bapak ibu hanyut bersama gadget, lalu bilang anaknya jangan main gadget keseringan, nggak bisa. Tapi mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita menjadi contoh buat anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita ya, akan betul-betul mengagumi kedua orang tuanya. Kalau sudah muncul rasa kagum, akan muncul rasa hormat dan cinta. Perlakukan anak kita dengan penuh kasih sayang sebagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga dalam betul-betul apa?
dalam berkomunikasi dengan anak mereka. Bahkan saya ingat ya orang-orang tua pada zaman dulu, anaknya sekolah kedokteran, sekolah desain, pengetahuan umum. Tapi mereka punya waktu-waktu tertentu, anak mereka menggunakan baju koko, sarung, kopiah putih, ya. Kemudian berkunjung ke rumah keluarga, kemudian sholat di masjid, duduk di rumah juga ada saat namanya rohah. Pada sore hari mereka baca buku-buku ya, yang berisikan raqaiq ya, dan juga berisikan mawaid. Ini subhanallah dampaknya luar biasa walaupun anaknya sekolahnya maju, tapi itu anak punya ikatan dengan agama. Bahkan orang-orang tua dulu kita membiasakan kita habis maghrib baca ratib. Baca ratib artinya doa yang rutin kita baca. Doa perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari berbagai macam gangguan, dari mara bahaya. Nah karena berdoa Allah lindungi. Tapi sayangnya sekarang sudah kita gak dengarkan. Maghrib televisi, malam sinetron, sampai siang pun habis waktu. Kemudian acara televisi gak ada yang menarik, bisa pindah ke parabola. Parabola katakan kurang begitu menarik juga, bisa pindah ke YouTube. Bisa pindah sekarang ke apa? Ada aplikasi-aplikasi bahkan provider yang menyediakan berbagai macam tayangan-tayangan film ya. Dari mulai anak-anak sampai orang tua. Masing-masing kesibukannya, yang orang tua asyik dengan dia punya menu, anak-anak juga begitu. Yang bayi juga orang tuanya pegal karena nangis-nangis, kasih jajan biar diam. Saya juga pernah ya kadang-kadang kalau anak, cucu yang paling kecil, orang tuanya nggak kasih, minta sama kita. Betul nggak? Jadi kelihatannya mesti ditangguh lagi secara bijak. Bagaimana kita gantikan dengan menu-menu yang bisa menjadi betul-betul pegangan buat mereka. Dan dulu tidak kalah dengan sekarang. Pada zaman tahun 70-an kan Mbak Uning tahu. Pada saat itu morfin itu merajalela di mana-mana tempat. Obat-obatan, morfin, ganja, ya, pergaulan bebas. Itu luar biasa pada saat itu. Bahkan pembunuhan lagi. Anak-anak pergi ke sekolah bawa pistol. Itu tahun 70-an. Itu luar biasa pada saat itu. Tapi dengan rahmat Allah, ya, banyak orang-orang yang tegar bertahan dalam kebajikan dan kemuliaan. Karena orang tua pada saat itu masih dekat dengan anak-anaknya. Nah sekarang orang tuanya keluyuran. Pulang kerja bukan kumpul sama keluarga, kumpul sama teman-teman. Betul nggak? Ibu-ibunya juga begitu. Di rumah, telepon-teleponan, kumpul sama teman di sana, teman di sini. Anak bersama pembantu. Nah bagaimana mungkin akan tumbuh baik dan mulia kalau sistem nilainya berasal dari benak pembantu yang tidak berpengetahuan, apalagi belum itu berakhlak baik dan mulia. Jadi insya Allah perlu kita bahas masalah ini mungkin pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah dengan kasus-kasus juga yang bisa menjadi pelajaran dan perhatian buat kita semuanya. Insya Allah, karena memang sangat diperlukan. Tapi terkait dengan adik kakak yang sedang bermasalah ini ada lagi pernah dikirim beberapa waktu yang lalu. Kakaknya cuman SMA, adiknya PhD. Dan sebetulnya si adik nggak sombong, tapi si kakak rendah diri, malah pernah nyalahin orang tua. Dulu miskin sih nggak nyekolahin. Ustadz, apa yang harus dilakukan orang tua dengan kondisi anak seperti ini? Iya. Yang paling menyedihkan sebetulnya di saat orang tua memuji anak-anaknya yang sekolahnya tinggi, yang pendapatannya baik, dan kurang memberikan perhatian pada anak yang levelnya lebih rendah. Ada sebuah kisah di Mesir. Suami istri bersama anak yang cukup banyak. Yang satu anaknya sudah kuliah. Yang lain masih kecil-kecil. Masih ada yang di SMA, di SMP, begitu pula anak-anak kecil-kecilnya. Subhanallah, si ayah meninggal dunia yang menjadi tulang punggung. Si ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Si ibu bilang sama anak laki-laki yang pertama, ibu nggak bisa lagi membiayai kuliah kamu. Bahkan ibu nggak tahu bagaimana adik-adik kamu. Si anak laki-laki mengatakan apa? Ibu nggak usah khawatir. Saya tidak perlu melanjutkan. Saya akan kerja, meneruskan pekerjaan ayah. Dan saya akan berusaha untuk membuat adik-adik semua sekolah. Apa yang terjadi? Si kakak yang paling besar bekerja, berusaha dengan sukses, membiayai semua adik-adiknya. Semua lulus sekolah dengan amat mulia. Tapi kehidupan si kakak sederhana. Begitu sang adik semua sukses, mereka menjunjung kakak mereka.
Di hari tua si kakak menjadi ayah. Jadi semuanya datang memberikan bantuan, dukungan, bahkan termasuk anak-anak si kakak. Ini merupakan hal yang amat indah. Jadi jangan pernah kita memandang remeh anak kita karena tidak lulus sekolah. Mungkin dia punya nasib dalam usaha yang lebih baik. Betul nggak? Jangan kita memuji-muji anak kita karena pendapatan itu dia sudah bisa memberikan ibu, membantu ibu. Kamu apa? Ini bahaya sekali. Ingatkan pada anak kita, kamu tidak punya nasib seperti dia. Allah punya pilihan yang lain buat kamu. Jangan berkecil hati. Dan di mata ibu, kamu semua anak-anak ibu tidak berbeda sama sekali. Jadi kalau kamu tidak mampu, katakan untuk memberikan ibu seperti yang diberikan dia, bukan berarti kamu lebih rendah di hati ibu. Kamu punya nasib pilihan yang Allah pilihkan kamu lebih baik lagi. Dan ingat, dunia ladang perjuangan buat kita semua. Kemuliaan seseorang dengan iman dan takwanya. Jadi jangan sekali-kali bapak ibu suka kalau anaknya yang mampu, yang memberi disambut, ahlan wa sahlan ya waladi. Sedangkan yang satu datang liwat, bahkan kalau minta sesuatu bicara juga diremehkan, disepelekan. Jadi kita yang merusak hati anak kita. Dan saya yakin, saya temukan ada anak-anak, subhanallah disuruh sekolah, malasnya luar biasa. Suruh sekolah nggak mau, disuruh ini nggak mau. Sedangkan yang lain anak-anaknya sekolah. Allah kasih subhanallah. Ini yang nggak bisa sekolah, jadi pengusaha. Masya Allah. Jadi pengusaha, bahkan yang mengayomi keluarga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala punya pilihan. Yang penting anak kita akhlaknya baik dan mulia. Karena nggak semua orang bisa jadi sarjana dan dokter. Di Eropa, di Amerika jarang PhD. Kebanyakan mereka sekolah keahlian, keterampilan. Datang ke Indonesia, jadi bos di atas. Sedangkan yang PhD jadi bawahannya. Kenapa? Karena dia punya keterampilan. Banyak bidan-bidan lebih ahli daripada dokter kandungan. Sambil melahirkan, dia bicara sama orang dengan lemah lembut tanpa kegelisahan. Kalau si dokter, Mbak, siapa ini? Mbak, siapa ini? Teriak-teriak kalang kabut. Ini bidan dengan tenang menghadapi kelahiran anak. Bahkan berulang. Kenapa? Karena dia langsung bekerja terampil. Iya. Jadi jangan pernah kita remehkan anak kita, masing-masing punya nasib ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan buat dirinya. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kami membagi-bagi maisha mereka dalam kehidupan dunia. Ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang petani. Jangan kita bilang petani lebih rendah. Dia memberikan makan orang banyak. Untuk dia, untuk orang di sekelilingnya. Betul tidak? Jangan jadi koruptor yang bikin susah rakyat, merusak negara, dan lain sebagainya. Walaupun berjas, berdasi, berpendidikan tinggi, bahkan tamat dari Harvard. Jadi ingat, jangan kita rusak anak kita dengan sikap dan ucapan kita. Wallahu a'lam. Betapa peran orang tua, nggak main-main ya Mas Krisna. Kita masih punya waktu 5 menit mungkin, bisa ditambahkan terkait dengan gimana jadi orang tua yang nggak beratin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah orang tua tidak akan pernah memberatkan anaknya. Tidak akan mungkin memberatkan anaknya. Ya. Tapi anak-anak juga suka memberatkan orang tuanya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keinginan orang tua terhadap anak-anak inilah yang akhirnya memberatkan dirinya. Kepengenan anak itu harus seperti ini, anak itu harus jadi ini. Nah, kepengenan, keinginan itulah atau ekspektasi yang berlebihan inilah yang menjadikan beban buat dirinya. Jadi kalau ketika orang tuanya punya ekspektasi yang berlebihan pada anak tersebut, pastikan orang tuanya akan beban. Meskipun anak itu jadi dokter, meskipun anak itu menjadi insinyur, meskipun anak itu menjadi sesuatu harapan yang ekspektasi yang tinggi, dia akan menjadi beban. Pastikan itu. Ketika ada seorang anak dibuat sama orang tuanya menjadi dokter, rapi, bersih semuanya, bagus, cum laude di sana. Selesai, dan bangganya orang tua ketika itu. Dan kemudian orang tuanya memberikan syukuran. Semuanya saudara-saudaranya dipanggil semuanya. Terus kemudian ditunjukkan. Nah, mana sertifikatnya dokter kamu?
dikeluarkan sertifikatnya, dipoto di rame-rame semuanya. Anaknya suruh tersenyum, dia tersenyum. Begitu dipegang sertifikatnya sama orang tuanya, mah pegang dulu mah. Oke, ya. Ditunjukin sama semua saudara-saudaranya. Di saat itu juga anak itu tidak bertemu lagi dengan orang tuanya. Dia pergi. Dia pergi. Dan di situ penyesalan. Untuk apa? Terakhir kita menyesalinya. Apa kata anak itu? Di dalam tulisannya. Dia hanya meninggalkan secari kertas dengan kata-kata, hanya selembar kertas yang mama butuhkan dari aku. Hilang. Dan si mama itu nggak mau keluar, malu. Nggak mau bertemu teman-temannya, bersaudara-saudaranya, nggak mau, malu. Cuma dipegang ini jasa saja. Mana anaknya? Nggak ada. Coba kita perhatikan. Ambil keinginan anak itu, arahkan. Insya Allah kita akan bahagia. Kita nggak akan jadi beban. Apa yang menjadi keinginan harapan dari kita? Kalau kita berkeinginan, masukkan keinginan kita menjadi keinginan dia bersama. Bukan keinginan kita yang menjadi penentunya. Insya Allah. Kalau apa yang menjadi keinginan kita bersama dengan rahmatnya Allah, bersama dengan keinginannya Allah, insya Allah kita tidak akan menjadi beban. Kita tidak akan menjadi beban. Karena Allah tidak akan pernah membebankan hambanya. Allah nggak pernah ngasih beban hambanya. Kita aja yang suka ngambilin beban tersebut. Sehingga kita mikulnya berat. Lepaskan. Berikan kesempatan anak-anak kita. Karena Allah yang akan mengendalikan anak-anak kita. Kita hanya mengingatkan. Kita hanya mengarahkan. Kita hanya meletakkan. Allah yang nanti yang menentukan. Yakinkan itu. Yakinkan. Insya Allah kita akan bahagia. Kita akan senang melihat anak-anak kita ketika kita benar-benar melepaskan kepada Allah. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Ustadz, kalau tadi kita dengar Mas Krisna terkait dengan anak-anak yang berusaha berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan gelar, terus pas wisuda orang tua nggak datang, itu gimana Ustadz? Sebagai orang tua kita nggak bisa, aduh sedih banget. Si anak mungkin ya berharap ayah ibunya datang, apalagi ayah ibunya sebagaimana dalam cerita kemarin bercerai. Dia ingin momen yang amat indah ini bisa menyatukan hati kedua orang tua. Tapi kedua orang tua ini rupanya memang kurang memiliki kepedulian. Tidak memiliki kepedulian pada anak. Bukan hanya masalah ini hanya detonator. Karena kalau hanya masalah ini, saya sebagai contoh, saya punya anak setiap wisuda, dari yang pertama sampai yang nggak pernah sama sekali muncul. Tidak pernah muncul. Tapi dalam bidang lain kita berikan perhatian buat anak tuh, Masya Allah. Perhatian bukan soal uang, perhatian kecintaan, kumpul sama-sama. Tapi saya bilang, kalau saya suruh datang acara resmi begini, saya nggak mau datang. Saya nggak biasa datang. Digantikan sama pamannya, sama bibinya pergi. Ini bukan karena kita menyepelekan mereka, saya itu nggak nyaman di tempat-tempat seperti ini. Tapi dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan. Jadi mereka tahu bahwa kita tidak hadir bukan karena tidak menyayangi mereka. Karena waktu kita bersama mereka cukup banyak. Tapi anak ini rupanya, kejadian tersebut menjadi detonator. Sebelumnya sudah ada persoalan yang banyak berakumulasi. Nah, detonatornya ketika pada saat yang amat diharapkan, si ayah ibu tidak datang. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana hubungan di antara mereka berdua. Biasanya kalau ayah tidak datang, ibu tuh dengan bangga apa? Datang kan? Ini kelihatannya ayah ibu masing-masing hidup dalam persoalan mereka. Sampai anak mereka akhirnya apa? Terabaikan. Jadi kita sering menjumpai ada satu kasus, kalau kita lihat ternyata itu hanya merupakan apa? Merupakan puncaknya. Di bawahnya sudah banyak persoalan. Ya. Jadi usahakanlah agar komunikasi antara orang tua itu ada sama anak-anak, berkomunikasi bersama mereka. Dijelaskan sebabnya, insya Allah mudah-mudahan
semua akan beralih ke dalam suasana yang amat kondusif. Wallahu a'lam. Subhanak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, dan bila kita dengarkan tadi bagaimana Ustaz Husein dan Ustaz Abu Bakar menjawab persoalannya. Allah tidak akan rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahim. Itu salah satu intinya yang tadi kita dapat. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Waraja, Mbak Nuning, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga kemudian Anis Mali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.